nangis keluar ingus. Shall we have breakfast together? Mengasihi kau Tuhan, aku mengasihi kau Tuhan, sampai nangis keluar ingus. Tapi buktinya mana? Abrahamnya disebut bahwa Allah memperhitungkan kepadanya apa yang dia lakukan sebagai kebenaran karena dia buktikan. Dia buktikan bahwa dia mengasihi Tuhan. Itulah Valentine yang sebenarnya, soy. Haleluya. Mulai minggu depan tobat, nanti ke Bapak. Oke. Bertobat. Puji Tuhan. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa apa yang kebenaran yang diperhitungkan kepada Abraham diperhitungkan juga kepada kita. Artinya apa? Apa yang kita lakukan kepada Tuhan, sekecil apapun itu Tuhan perhitungkan. Katakan amin. Amin. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu yang kita lakukan untuk Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan hanya pengorbanan yang besar seperti pengorbanannya Abraham kepada Tuhan, tetapi apa yang kita berikan, apa yang kita korbankan di depan Tuhan, sekecil apapun itu, mungkin bagi orang tidak ada artinya. Hari Jumat saya katakan, seorang ibu janda dia mempersembahkan berapa? Satu duit. 2 peser 1 duit. Tapi Alkitab katakan diperhitungkan oleh Allah. Jadi apa yang diperhitungkan Allah kepada Abraham, yaitu segala sesuatu yang sudah dia lakukan. Alkitab katakan mulai dari ayat yang ke-7, ayat yang ke-18. Sebab meskipun manusia lahirianya Abraham sudah semakin tua, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia tahu bahwa usianya sudah senja, tetapi pengharapannya kepada Tuhan itu tidak berkurang. Jadi kasih dan pengharapan itu tidak akan berkurang kalau orang benar-benar mengasihi Tuhan. Tapi apapun cerita itu, saya mau katakan bahwa intinya kebenaran kita ini berkata bahwa apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan diperhitungkan Amin. oleh Tuhan. Saya baca sekali lagi di ayat yang ke-25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita, yaitu Kristus. Tetapi hal ini diperhitungkan kepada Abraham, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi inilah alasan kenapa kita mengasihi Tuhan. Inilah alasan kenapa kita mengasihi Tuhan. Karena Kristus Yesus sudah mati karena dosa kita. Dan Kristus Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya, Yesus mati karena dosa kita. Jadi Yesus itu mati karena dosa kita. Yesus bangkit supaya kita dibenarkan. Jadi kalau Yesus hanya mati saja, dosa kita saja yang ada ini yang diampuni, tapi kita tidak dibenarkan di hadapan Allah. Tapi justru karena Yesus mati dan Dia bangkit, maka dosa kita dihapuskan dan kita dibenarkan di hadapan Allah. Puji Tuhan, inilah Valentine yang sesungguhnya. Kasih Allah kepada manusia dan kasih manusia, kasihnya Abraham kepada Tuhan yang tidak bisa dihitung. Betapa Yesus mengasihi kehidupan kita, kita pun harus mengasihi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan supaya kehidupan kita membaik, tetapi terutama adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau fokus kita ketika kita datang beribadah adalah membangun hubungan, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, fokus kita hanya berkat, kesuksesan dan sebagainya,
kita makin dekat dengan kesuksesan, saya jamin kalian makin jauh dari Tuhan. Tapi kita datang beribadah kepada Tuhan, fokus kita adalah kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau fokus kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, fokus kita hanya kepada berkat, kesuksesan, maka ketika kita sukses, ketika kita diberkati, kita akan melupakan Tuhan. Karena kita udah jauh dari Tuhan. Jadi yang terpenting di sini bukan sukses dan diberkatinya, tetapi kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Shall we have breakfast together?